Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ngunyah sehingga yang jawab sedikit atau bagaimana? Mau selesaikan kunyahannya dulu apa jawab salam dulu? Kita ulangi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti makanannya sudah masuk ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat jamaah Majelis Ta'lim Al-Bayan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita awali majelis kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang karena dengan nikmatnya perkara-perkara baik menjadi sempurna. Dan di antara kebaikan-kebaikan tersebut adalah berkumpulnya kita di majelis ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 keistimewaan bagi mereka yang hadir di majelis ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memberikan kabar gembira 4 hal ini lewat sabdanya, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahullahu fi man indah. Allah akan memberikan 4 keutamaan bagi mereka yang hadir di majelis ilmu. Apa saja itu? Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan. Ketenangan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Banyak masalah hidup yang kita hadapi, ternyata solusinya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk mendatangkan ketenangan dalam hati. Tapi kalau kita jauh dari Allah, yang ada malah kegalauan, kegelisahan, gundah gulana dan lain sebagainya. Maka dekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan naungi dengan rahmatnya. Siapa yang bisa hidup dengan tanpa rahmat Allah? Enggak ada. Ya. Bahkan orang kafir yang Allah murkai hidup karena rahmat Allah di dunia, tapi enggak ada rahmat Allah bagi mereka di akhir. Makanya itulah maksud dari Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah di dunia bagi semua makhluk, mau yang muslim, yang kafir, yang taat, yang maksiat, Allah sayangi, Allah rahmati. Kemudian Ar-Rahim, dan maha pengasih di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman. Maka carilah rahmat Allah. Di mana rahmat Allah? Di majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, wa hafathumul malaikah, dan malaikat-malaikat akan menaungi majelis tersebut. Kita akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Berbeda dengan tempat-tempat maksiat, Bapak-bapak. Dikelilingi oleh siapa? Syaitan. Ya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus malaikat ke majelis tersebut, berarti Allah apa? Ridho, ya, dengan majelis tersebut. Bahkan kata Nabi kita yang keempat tadi, wa dzakarahumullahu fi man indah. Bahkan Allah bangga kepada kita, menyebut-nyebut nama kita. Ya, Pak Sahman hadir, disebut-sebut nama kita satu persatu. Ya.
Pak Agus disebut-sebut. Bapak mau nggak disebut oleh Allah namanya? Maka biasakan hadir di majelis ilmu. Ya. Viral di langit, Pak. Viral. Kalau kita viral di dunia, ngapain? Nyeleneh, betul nggak? Tapi kalau viralnya di langit, ya, di penduduk langit, viralnya dengan ketaatan. Mungkin kita nggak dikenal di dunia, Pak. Siapa Pak Agus itu? Siapa Pak Sahman itu? Ya, siapa Pak Luki itu? Ya. Tapi ternyata terkenal di langit. Sebabnya apa? Selalu hadir di majelis ilmu. Jadi bagi mereka yang hadir pada hari ini, ucapkan apa, Pak? Alhamdulillah, dan pertahankan, istiqomahkan sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Siap istiqomah, Bapak? Jangan insya Allah saja. Siap istiqomah, Bapak? Siap. Insya Allah sih siap. Jangan insya Allah saja, siapnya enggak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, ya, di pekan kedua, sebagaimana yang kita jelaskan, di pekan pertama kita belajar fikih ibadah. Di pekan kedua kita belajar fikih nafs. Bagaimana memperbaiki jiwa, memperbaiki akhlak, ya. Dan tema yang akan kita angkat pada sesi fikih nafs ini adalah tentang sabar. Kalau kemarin apa, Pak? Ada ingat tentang apa? Hah? Yang bulan lalu kita bahas fikih nafs, temanya apa? Adab makan. Bukan, itu mah tentang adab. Itu di minggu keempat. Ini pekan kedua, minggu kedua, pembahasannya fikih nafs. Itu mah fikih ibadah, Pak. Yang bulan lalu. Sebelum sabar. Saya kasih bocoran. Kisah tentang orang yang membunuh 99 orang. Temanya apa berarti? Tobat. Sini, Pak. Masya Allah. Selamat Bapak dapat sampo, ya. Tapi keren rambutnya udah, ya. Tobat, Pak. Sekarang temanya tentang sabar. Apa itu sabar, Pak? Bapak kan sering bilang ke kawan kita, ya. Kawan kita lagi galau, jauh dari anak istri. Apa kata Bapak? Sabar. Ya, teman Bapak lagi marah-marah, ya kan? Ada masalah dengan majikan. Bapak bilang apa? Sabar. Tapi sabar itu apa? Anteng. Bapak tahu kata sabar, gak tahu artinya gimana ini? Ya. Ayo. Nggak apa-apa ngarang pun, Pak. Sabar secara bahasa artinya menahan. Menahan. Ya. Menahan. Adapun secara istilah syar'i, para ulama mengatakan sabar adalah habsun nafsi ala umurin salatah. Menahan diri dari 3 hal. Menahan diri dari 3 hal. Atau atas 3 perkara. Menahan diri atas 3 perkara. Jadi sabar itu menahan diri kita, ya, di atas 3 hal. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru ala an maharimillah. Bersabar dari berbuat maksiat kepada Allah. Dicatat, Bapak. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Bersabar atas ketetapan Allah, takdir. Saya ulangi, Bapak. Ada yang bisa ulangi? Silakan.
Masya Allah. Betul Bapak. Silahkan. Selamat Bapak, Masya Allah. 3. Bersabar melakukan ketaatan, bersabar menjauhi maksiat, dan yang ketiga bersabar atas ketetapan Allah alias takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas satu persatu. Sabar yang pertama yaitu menahan diri dalam mentaati perintah Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa kita butuh sabar ketika melaksanakan ibadah, Pak? Karena ibadah itu berat. Betul nggak? Bapak lagi enak tidur, muadzin berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wajib bangun tidak? Wajib. Melaksanakan sholat apa, Pak? Bukan sholat duha kan? Sholat subuh. Bapak lagi enak-enak harus membuka mata untuk sholat subuh. Bapak lagi sibuk bekerja, datang azan zuhur. Wajib nggak sholat? Atau kerja dulu? Wajib sholat dulu. Ya. Jadi berat. Kenapa berat? Yang pertama melawan hawa nafsu. Bapak pengen tidur masih, tapi disuruh bangun melaksanakan sholat subuh. Bapak lagi asik cari real, ternyata disuruh sholat zuhur. Ya, begitu. Kenapa berat? Yang kedua, karena butuh usaha, Pak. Bapak mau sholat, persiapannya apa? Wudu, pergi ke masjid, sholat jamaah, kadang nunggu imamnya, betul nggak? Ya, bayangkan, butuh usaha, Pak. Bapak pergi haji atau umroh, butuh usaha, butuh real pun, begitu, ya. Butuh pengorbanan, tenaga, waktu, pikiran, ya kan, kita safar, ya, pakai pakaian ihram, tawaf, sa'i, dan lain sebagainya. Butuh usaha. Dan terkadang badan kita tidak memungkinkan, ya, berat kepada badan kita. Mungkin karena kita capek, kemudian datang waktu sholat, atau lagi sakit, kemudian datang kewajiban sholat. Kalau orang sakit gugur nggak sholatnya, Pak? Hah? Tidak. Walaupun kita sakit wajib tetap sholat. Ya, ini jangan salah paham, Bapak. Kalau puasa, ya, kita sakit boleh nggak puasa? Boleh. Tapi lihat sakitnya apa dulu? Sakit paru gimana? Ya. Sakit yang bisa menghalangi seseorang untuk puasa itu, ya, tidak semua jenis sakit. Sakit yang bisa menyebabkan lebih parah jikalau kita tetap berpuasa, maka kita jangan berpuasa. Tapi kalau nggak ada pengaruhnya dengan puasa, nggak ada kaitannya dengan puasa, maka tetap kita puasa. Tapi kalau sholat, separah apapun kita sakit, tetap wajib sholat. Loh kok gimana Ustadz? Gak bisa berdiri, gak bisa berdiri, sholatlah duduk. Gak bisa duduk, sholatlah berbaring. Gak bisa berbaring, sholatlah dengan isyarat. Gak bisa pakai isyarat, maka pakai hati. Gak bisa pakai hati, disolatkan. Ya, udah mati, Pak. Gak berfungsi lagi. Itu sholat. Apapun keadaannya tetap wajib sholat. Begitu. Zakat, Pak, itu berat tidak? Berat. Bayangin, kita capek-capek ngumpulin duit, banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, disuruh bayar zakat. Ketika sudah nyampe nisab 85 gram emas, harus bayar zakat. 2,5% atau 1/40. Begitu.
dikasihkan ke mustahik zakat. Kadang pikiran kita, hati kita Bapak, enak kali dia nikmatin uang saya. Saya yang capek kok disuruh bayar zakat, kasihkan ke mereka. Berat di hati Pak? Insya Allah enggak ya. Hawa nafsu yang berat, tapi Bapak lawan. Bapak sabar menjalani ketaatan. Kewajiban Bapak kalau sudah punya istri, punya anak, apa kewajibannya? Mencari apa? Nikah lagi? Bukan. Menafkahi, ya. Bekerja, kewajiban suami. Ya. Laki-laki gentleman. Ya, kalau istrinya kerja, cemen namanya. Seperti itu. Kewajiban ketika Bapak bekerja, ya, dari pagi sampai malam atau sampai sore, bahkan ada yang sampai malam, Bapak sabar menjalani itu sebagai kepala keluarga, itu ibadah. Ibadah. Berat gak? Pengennya rebahan, pengennya nyantai, tapi Bapak bakal dituntut jikalau ya tidak menafkahi anak istri. Makanya Bapak kesini jauh-jauh kan ya? Apa niat Bapak kesini jauh-jauh? Menafkahi anak istri. Itu niat yang bagus, ya. Karena kewajiban Bapak sebagai kepala keluarga, ya. Jangan sampai sini berubah niatnya. Lupa anak istri gak dinafkahin. Ini nggak boleh ya. Seperti itu. Malah cari pengganti di sini. Astagfirullah ya. Kemudian sabar yang kedua, paham Pak ya? Sabar menjalani ketaatan. Bapak siap sabar sholat, puasa, ya. Sabar ya. Kemudian yang kedua, bersabar dari maksiat. Bersabar menahan diri dari maksiat kepada Allah. Berat apa ringan? Berat. Karena yang kita lawan dua musuh besar. Yang pertama, hawa sih, bukan nama saya itu. Hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nafsal ammaratun bisu di surat Yusuf. Sesungguhnya hawa nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Ya, cuma hawasi yang nyuruh kepada kebaikan. Begitu. Kalau hawa nafsu menyuruh kepada keburukan, Pak. Itulah beratnya yang kita lawan hawa. Kalau hawa sih mah kecil ya kan. Kalau hawa nafsu ini berat. Makanya harus bersabar, Pak. Ya. Ada panggilan dalam hati, bisikan hawa nafsu pengennya apa? Udah gak usah kerja, kabur aja. Boleh kabur Pak? Hah? Gak boleh. Al muslimuna ala syurutihim. Kata Nabi kita SAW, orang Islam itu terikat dengan perjanjiannya. Bapak masih punya perjanjian kontrak, ya, gak boleh kabur-kabur. Mudarat buat Bapak, betul tidak? Ya. Sabar Pak. Tuntaskan itu. Ya. Bahkan ada yang sampai tahunan ya, puluhan tahun di sini. Begitu. Masya Allah, bersabar sekali. Kemudian, kenapa berat? Kita melawan dua musuh. Yang pertama tadi nafsu. Yang kedua, syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya kan? Minal jinnati wan nas. Kita melawan setan yang membisikkan dalam hati kita, Pak. Setannya wujudnya dua, Pak. Jin dan manusia. Jin dan manusia. Ya. Kalau jin, tahu Pak ya, emang setan kerjanya gitu. Ini kalau manusia gimana Pak? Ya, contohnya apa? Teman yang buruk. Sodikus su, teman yang buruk. Makanya Bapak pilih teman. Jangan sampai terpengaruh, kalau bisa mempengaruhi, mengajak dia kepada jalan lurus. Coy, yuk ngaji, bro, ayo ngaji gitu. Jangan malah terajak.
Akhi, yuk main gapleh, ya kan? Akhi, yuk main judi. Seperti itu. Harus mewarnai teman kita, jangan terwarna. Ya. Apa kata Nabi? Al-mar'u ala dini khalili falyanzur amman yukhalil. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berkawan. Ya. Begitu. Kemudian yang kedua, manusia yang kedua adalah pasangan kita. Suami atau istri. Terkadang pada awalnya si istri atau si suami soleh-solehah Pak. Tapi karena dia salah memilih calon, dia coblos nomor 1 misalkan, ya kan? Salah dia memilih calon, akhirnya apa? Akhirnya dia berubah. Si istri yang awalnya berjilbab lepas jilbabnya. Si istri yang awalnya rajin sholat tinggal sholatnya. Gara-gara siapa? Suami. Selalu dicibir. Ngapain deh pakai jilbab? Kau lebih cantik gak pakai jilbab. Mesem-mesem dia. Ya, oke lah bang, dilepas. Begitu. Makanya hati-hati yang belum nikah. Carilah wanita yang soleha. Jangan yang solehot. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, khairu ma yaknizul mar'u salas. Sebaik-baik persimpanan laki-laki, ya, kok persimpanan? Sebaik-baik harta karun laki-laki itu ada 3, Pak. Ya. Apa yang pertama? Lisanun dzakir. Lisan yang suka berzikir. Jadi kalau Bapak punya lisan yang suka berzikir, astagfirullah, subhanallah, bagus Pak. Ya. Yang kedua, qalbun syakir, hati yang suka bersyukur. Bersyukur Pak, Bapak dapat gaji walaupun cuma berapa, syukuri. Di luar sana banyak yang nggak bekerja Bapak. Di luar sana pengen umroh nggak bisa, Bapak di sini tinggal ratusan ribu bahkan gratis bisa. Ya. Bersyukur. Yang ketiga, wal mar'atul lati tu'inu ala amri dinihi, wanita yang membantu urusan agamanya, alias istri yang soleha. Bang, bangun. Bang, bangun. Ya. Gak bangun dicipratin. Biasa dia bangun ke malam. Gak bangun lagi. Ya, bang bangun sholat maksudnya Pak. Bang bangun sholat subuh. Gak bangun, cipratin kata Nabi. Ya. Pakai apa? Sianida, jangan. Gak bangun, bisikin di telinga. Bang, bangun gak? Ya, kalau bangun, saya izinkan nikah lagi. Ya. Bangun gak Bapak? Bangun. Harus ada tekniknya. Dakwahi pasangan, dakwahi kawan, itu ada caranya, Pak. Dakwahi kawan, sering ajak makan, Pak. Yuk makan, yuk keluar jalan-jalan, lama-lama yuk pengajian. Nolak nggak dia? Enggak, ya kan? Masa pas diajak makan mau, diajak ke pengajian? Yuk sholat, nolak nggak dia? Masa diajak makan mau, diajak ke masjid nggak mah? Begitu, ya. Begitu Bapak, ada teknik, ada jurusnya. Jadi pilihlah teman yang baik. Pilihlah pasangan yang baik, ya. Apa kata Nabi? Fadfar bidzatid din. Beruntung bagi mereka yang menikah karena agamanya, Pak. Kalau sekarang kan zaman pemuda zaman sekarang tuh gimana, Pak? Cantik tidak. Ya, kalau perempuan good rekening tidak. Kalau laki-laki good looking tidak. Betul enggak? Padahal Nabi sudah ngasih panduan, Pak. Fadfar bidzatid din. Beruntung bagi mereka yang memilih wanita karena agamanya. Gara-gara barometer yang seperti ini, Pak, banyak wanita yang sibuk mempercantik paras. Ya. Tapi memperparah akhlaknya. Betul nggak? Mempercantik wajah tapi memperjelek
akhlaknya. Begitu. Bodinya kayak gitar Spanyol, Pak. Tapi hatinya kayak bom nuklir. Bapak mau? Ya. Daripada kita mematok kecantikan, mendingan mematok akhlak. Kecantikan bikin menatap, tapi akhlak bikin menetap. Betul? Betul, Bapak. Nah, ya. Oleh karenanya jangan salah pilih. Coblos nomor 2. Kok nomor 2, Pak? Emang ada berapa nomornya? Nomor 1, nomor 3. Ya. Ini bukan kampanye, Pak, ya. Ini pengajian. Jadi itu, kita harus melawan dua musuh. Makanya kita harus sabar menahan diri dari maksiat karena godaannya berat, Pak. Ya. Laki-laki ada tambahan musuhnya. Apa itu, Pak? Wanita yang tidak halal baginya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu ba'di fitnatan asyaddu 'ala rijal min fitnatin nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling besar, yang paling sulit bagi laki-laki melebihi fitnahnya wanita. Ya. Begitu. Sekarang tuh setan menggunakan wanita untuk menggelincirkan laki-laki. Ya. Banyak laki-laki yang bisa lolos dengan fitnah harta. Ya, dia kaya, ngapain? Banyak juga laki-laki yang lolos dari fitnah tahta. Tapi ketika digoda wanita, KO. Ya, mana tahan? Makanya ya Allah berikan solusi. Apa itu? Menikah. Maka menikahlah wahai anak muda, ya, supaya selamat dari godaan syaitan dan bala tentaranya, ya. Karena kata Rasulullah SAW, al-mar'atu idza akbalat ala surati syaitan, wa idza adbarat ala surati syaitan. Wanita itu jikalau dia menghadap ke bapak, itu menghadap dengan wujud setan. Ketika dia membelakangi bapak, membelakangi dengan wujud setan. Ya. Artinya apa, Pak? Menggoda. Padahal, Pak, dia hitam, tapi Bapak lihat hitam manis. Padahal dia kurus krempeng, tapi di mata Bapak kayak gitar Spanyol, langsing. Itulah pandangan setan itu. Makanya bersabar dari perkara yang haram itu berat, ya. Fitnah tahta juga hati-hati, fitnah harta juga hati-hati. Sekarang tambah yang keempat, Pak, fitnah kuota. Ya, ini Pak, setan gepeng ini, Pak. Ya, kalau Bapak nggak pandai menaklukkan setan gepeng ini, itu bisa Bapak terfitnah. Ya. Bayangin di Indonesia itu murah kuota, Pak, ya. Makanya anak kecil pun yang jajannya 2.000 bisa beli pulsa, Pak. Bisa beli kuota. Di sini mikir 1000 kali kita beli kuota. Ya. Seperti itu. Kita di sini bisa lihat segala hal. Maksiat, macam-macam, ya. Yang baik, alhamdulillah. Yang buruk, innalillah. Ya, subhanallah. Maka hati-hati dengan fitnah kuota ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu bersabar, ya, menjalani takdir Allah. Bapak, Allah sudah menetapkan semua yang ada di dunia ini 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan innallaha katabal maqadira, ya, qabla an khalaqas samawati wal ard bi 50.000 sanah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah menuliskan
Segala kejadian yang ada di bumi ini, di dunia ini 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, saya sekarang di depan, Bapak di sini. Ya. Ustaz Setiawan di sini lagi ngunyah. Ya. Ini semuanya udah tercatat belum, Pak? Sudah. 50.000 yang tahun yang lalu? Iya. Begitu. Ada teman kita mungkin hari ini nggak hadir, udah takdirnya udah ditetapkan itu, Pak. Ya. Tapi ingat, takdir itu rahasia Allah. Kita nggak tahu, nggak bisa menerka-nerka. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "I'malu fakulun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramalah, karena setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk surga, maka Allah akan mudahkan dia mengamalkan amalan taat. Kalau dia diciptakan untuk masuk neraka, maka Allah akan mudahkan dia melakukan amalan maksiat. Makanya mari kita berkaca, Pak. Ya, berkaca pada diri kita. Kita ini kebanyakan melakukan amalan mana? Amalan ahli neraka alias maksiat, apa amalan ahli surga alias taat? Hati-hati. Ya, Allah sudah ngasih panduan, tinggal kita. Ya. Wahadainahun najdain, kami telah ngasih petunjuk 2 jalan. Jalan ke surga, jalan ke neraka. Ini ketika Bapak putuskan tadi pagi jam 6, Bapak dijemput jam berapa? Hah? Jam 6. Jam 6. Tadi ketika Bapak jam 6, ada nggak godaan? Nggak usah ikut. Hah? Ada? Banyak katanya. Tapi Bapak sabar melewati bisikan itu. Bapak sudah bersabar dari maksiat. Terus Bapak paksakan ke sini, ya, untuk duduk di sini, sabar menjalani taat. Terus Bapak memilih jalan ini, jalan ahli surga namanya ini. Apa kata Nabi SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ini jalan surga, Pak. Ketika Bapak memutuskan jalan surga, ini tanda, ya. Mudah-mudahan kita jadi ahli surga. Pertahankan, Pak. Karena yang jadi patokan apakah sekarang apa nanti? Hah? Jawab. Nanti, Pak. Artinya apa? Istiqomahkan. Mungkin sekarang hadir, pekan depan tidak. Ternyata sudah Ya, mudah-mudahan panjang umur semua. Artinya maksudnya apa? Istiqomahkan, Pak. Bapak sudah benar nih sekarang di jalan surga. Bapak jangan berpaling ke kanan ke kiri. Setiap Jumat pokoknya jam 6 pagi saya berangkat ke pengajian. Mau Siti Markonah menggoda, ya. Mau Siti Jainab. Pokoknya saya tunggu Pak Wartono jemput saya, ya kan? Paham ini, Pak? Bapak sudah di track, sudah di jalurnya nih. Istiqomah kan, bertahan, sabar, Pak. Ketika kita alami takdir yang jelek, Pak. Misalkan Bapak kena musibah. Ini sabar. Ini sudah takdir Allah. Sabar. 3 hari merenung terus tuh, Pak. Apa, Pak? Tadinya 3 hari merenung. Merenung. Kenapa merenung, Pak? Musibah. Iya. Nah, sikap manusia terhadap musibah itu nggak lepas dari 4. Dari 4. Ya, ketika kita diuji, Pak, badan sakit atau istri meninggal dunia atau anak sakit atau uang dicuri atau kita tabrakan, apapun musibahnya, manusia menghadapi musibah gak lepas dari 4 keadaan. Dan Bapak pilih yang mana? Ya, A. Apa? An yatasakhat, yaitu mengeluh, gak ridho, ya, marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak adil, Allah gak adil. Masa saya diuji terus? Kemarin uang saya hilang 100 real. Sekarang anak saya sakit. Ya.
Nggak boleh Pak seperti itu. Boleh nggak? Menggerutu, marah sama Allah Subhanahu wa taala, mengatakan dengan perkataan yang nggak benar ini. Ya. Nggak boleh. Kadang kita nggak pakai lisan Pak, tapi pakai hati. Sama aja Pak. Di dalam hati Bapak, Allah kesel saya sama Allah. Allah nggak adil, Allah zalim. Nggak boleh Pak. Ya, tidak boleh kita menggerutu, mengeluh, marah dalam hati, dalam lisan atau dalam perbuatan. Contoh dalam perbuatan apa Pak? Udahlah nggak mau sholat lagi, sholat sama aja. Nggak boleh Bapak. Ya, ini namanya nggak sabar. Ya, menjali takdir. Begitu. Atau pukul-pukul pipi ya perempuan biasanya ini. Suaminya meninggal dunia atau anaknya meninggal dunia, nggak ridho. Seperti yang dijalankan oleh Ustadz Budi kan? Itu adalah amalan orang jahiliyah. Ngacak-ngacak rambut ya kan? Begitu. Kemudian keadaan yang kedua, menghadapi musibah dengan apa? Dengan sabar. Berarti yang pertama tadi boleh tidak? Ya boleh. Haram. Ya. Dosa besar ini. Kemudian yang kedua, sabar. Sabar. Ya, inilah yang dimaksud. Sabar menghadapi takdir Allah. Hukumnya wajib, ya. Kemudian keadaan yang ketiga apa? Ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sabar tadi, bedanya sabar dengan ridho apa? Kalau sabar menahan diri Pak, dari mengeluh, menggerutu, dari marah, dari murka, ya, begitu. Kalau ridho, menerima dengan legowo, ya. Kemudian yang keempat, bersyukur. Waduh, ya, anak meninggal dunia, kita bersyukur. Gimana itu? Ya. Nabi kalau kena musibah beliau bersyukur Pak. Gimana cara bersyukur Nabi? Alhamdulillah ala kulli hal. Coba ulangi Pak ya, ikuti saya. Alhamdulillah ala kulli hal. Bisa? Artinya segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Ya. Itu ketika Nabi SAW mendapatkan musibah, beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Pak memuji Pak? Barangkali musibah yang menimpa kita, ya, satu, enggak menimpa agama kita, hanya menimpa dunia kita. Uang hilang, kecelakaan, badan terluka, badan sakit, ya, anak meninggal, itu dunia. Ya, alhamdulillah enggak menimpa agama kita alias murtad. Ya. Yang awalnya taat jadi maksiat. Begitu. Yang kedua, alhamdulillah musibah yang kita alami itu masih bisa kita hadapi. Kita masih bisa menghadapinya. Banyak orang menghadapi musibah dengan bunuh diri, Pak. Kita nggak sampai bunuh diri. Banyak orang menghadapi musibah dengan stres, depresi. Kita alhamdulillah punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ketiga, kita menghadapi musibah, ya, yang mana musibah itu ternyata dibandingkan musibah yang orang lain lebih kecil. Musibah orang itu lebih besar. Kita kehilangan, dia kehilangan, tapi kita kehilangan 100 real, dia kehilangan 100.000 real. Betul? Makanya kita tetap memuji Allah. Begitu, Pak. Kemudian yang keempat, kenapa kita memuji Allah menghadapi musibah? Karena musibah itu, Pak, mengangkat derajat, menghapus dosa. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, ada ahli surga yang ketaatannya sedikit, tapi di dunia dia selalu diuji coba oleh Allah, diberikan musibah, dicoba, diuji. Ternyata ketika dia meninggal dunia, dia mendapati dia di surga di derajat yang tinggi. Orang ini kaget, wahai Tuhanku, ya Rabbi, lima anzalta ilayya hadzal makan.
Bagaimana aku bisa mencapai derajat ini padahal dulu aku sedikit taatnya. Kata Allah, wahai hambaku, bukankah ketika di dunia aku memberikan kepadamu ujian bertubi-tubi, musibah yang banyak? Bala, betul. Inilah balasannya. Derajat tinggi di surga. Ya, sebesar-besarnya musibah di dunia, sebanyak-banyaknya musibah di dunia itu sementara, Pak. Tapi musibah yang fatal kalau kita dimasukin ke dalam neraka. Makanya kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukin ke surga, maka dia telah berhasil. The winner, dia adalah pemenang. Kesuksesan hakiki ketika kita masuk menginjakan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa meneguhkan bapak-bapak yang diuji dengan jarak yang jauh seperti saya, dengan keluarga yang tercinta, atau masalah-masalah yang lain, musibah-musibah, ujian-ujian yang lain. Mudah-mudahan menguatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bahkan keadaan kita di sini sebagai seorang muslim pasti diuji. Pasti diuji. Allah mengatakan di surat Az-Zumar, di surat Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka menyangka ketika mereka mengatakan aku beriman tapi mereka tidak diuji? Maksudnya pasti yang namanya orang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lalui karena ya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan negeri yang tidak ada di dalamnya kesedihan, kecapaian, kegundahan, yang ada hanya kenikmatan demi kenikmatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.